إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin mengajak kepada semuanya memuja, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dan pikiran kita. Semoga dengan rasa itu kita semuanya mampu mensyukuri atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat persaudaraan, nikmat bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Semoga kenikmatan ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan dan kita mampu mensyukurinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengkaji risalahnya, memahami risalahnya, melaksanakan risalahnya, mendakwahkan dan memperjuangkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang telah menyiapkan jiwa, fikiran, harta, bahkan nyawa kita untuk mewarisi, mengamalkan, mendakwahkan dan memperjuangkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakul yakin, siapapun yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menjadi orang-orang yang sukses dan berkah dalam hidupnya. Semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya selaku khatib ingin berwasiat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi siapapun yang mendengarkan khutbah Jumat kali ini, agar senantiasa menjaga, merawat dan terus menyuburkan semangat keislaman, semangat keimanan dan semangat memperjuangkan Islam sepanjang hayat kita. Karena ini adalah modal yang sangat mahal dalam kehidupan kita. Semoga khutbah Jumat kali ini menjadi sarana bagi kita semuanya untuk merawat Islam,
merawat iman dan menumbuhkan semangat perjuangan di hati kita agar Islam tertegak di negeri ini, agar NKRI semakin kokoh dan kita sebagai bangsa yang besar ini terus bisa menebar manfaat dan maslahat bagi semua manusia yang ada di jagat raya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya sangat tertarik dengan ungkapan merdeka atau mati. Bulan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan momentum yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah momentum hijrah dan yang kedua adalah momentum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Bagi saya secara pribadi, hijrah dan kemerdekaan itu dua hal yang penting untuk kita pahami. Dua hal itu akhirnya saya digiring untuk membacakan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan limpahan rahmat Allah yang sangat banyak. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada tiga kata kunci yang Allah Subhanahu wa taala rangkaikan dalam ayat ini. Apa itu? Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah hijrah, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Iman adalah modal bagi kita semuanya sebagai tanda absahnya kita mengakui bahwa Allah Tuhan kita, Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul yang diutus untuk kita semuanya. Maka secara keyakinan kita harus yakin betul bahwa apapun yang kita lakukan hanyalah untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan sedaya upaya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan itu harus dibuktikan. Jika para sahabat generasi awal yang ada di Makkah, mereka membuktikan keimanan mereka dengan hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sangat berat, walaupun mereka harus berjalan kaki dan meninggalkan seluruh harta dan saudaranya yang ada di Makkah. Akan tetapi ini adalah tuntutan iman, maka mereka lakukan walaupun situasi dan kondisinya sangat berat. Bagi kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan situasi dan kondisi kita harus berpindah dari kampung kita ke tempat ini, ke perumahan ini, saya secara pribadi alhamdulillah wa syukurillah dipertemukan dengan orang tua yang sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepadanya dan melimpahkan segala rahmat dan keberkahan kepada Haji Nisin Nur Ali. Beliau menjadikan tempat ini tempat hijrah saya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan perumahan ini menjadi tempat hijrah makaniyah kita semuanya. Maka yang harus kita luruskan adalah untuk apa kita dari berbagai daerah pindah ke tempat ini. Jika pindahnya kita dari kampung kita ke tempat ini hanya sebatas untuk mencari makan, hanya sebatas untuk mencari perempuan, maka rugilah, karena hijrah kita hanya sebatas untuk hal-hal yang sifatnya materi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan sedari awal, dan ini juga yang diingatkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'innya dan Riyadhus Shalihinnya, menjadikan hadis ini hadis yang pertama kali disebutkan dan dibahas oleh beliau. Dari Abu Hafs
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, memberikan peta dua. Yang pertama adalah ada orang yang datang ke satu tempat, niatnya untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, untuk menegakkan agama Islam. Dan yang kedua, ada orang yang berpindah ke satu tempat hanya untuk mencari urusan duniawi, hanya untuk mencari perut belaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di peta yang mana kita berada? Maka saya ingin mengajak kepada semuanya, memang kita tidak akan pernah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah karena beda masanya. Akan tetapi hijrah yang harus kita lakukan hari ini adalah hijrah batiniyah, hijrah ma'nawiyah. Kita semuanya pindah ke tempat ini untuk apa? Maka tanamkan satu niat, li'ila'i kalimatillah, agar kita semuanya mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam, sehingga kita bangga menjadi seorang muslim dan kita siap untuk menegakkan Islam di diri kita, di keluarga kita, di lingkungan kita. Maka jika itu semuanya sudah tertanam, insya Allah hijrah kita ke tempat ini menjadi hijrah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lingkungan ini adalah disebut dengan ardul hijrah, bumi hijrah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai para muhajirin ke tempat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala akan persaudarakan dengan orang-orang asli sini. Mereka adalah orang-orang Ansar, sehingga orang asli sini dengan para pendatang muhajirin dan Ansar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu cita, yaitu cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman tambah hijrah, tambah satu lagi, yaitu jihad fi sabilillah. Berjihad adalah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala agar ada dalam diri kita, sehingga Islam mendarah daging pada tubuh kita, pada pikiran kita, pada jiwa kita, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya alal Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Di keluarga, di lingkungan, begitu juga dalam skala berbangsa dan bernegara. Kenapa para ulama zaman dahulu melakukan perlawanan terhadap para penjajah-penjajah, baik Portugis ataupun Belanda ataupun bangsa-bangsa yang lainnya? Karena Islam sejatinya diajarkan dan disebarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh pengembang misi risalah, agar manusia tidak ada lagi yang tunduk kepada manusia. Manusia hanya harus tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan manusia. Maka gelombang kemerdekaan, gelombang perlawanan terhadap penjajah sampai kapanpun akan terus berjalan dan ada, jika setiap hati dan pikiran kita telah tertanam dengan dua kalimah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku sekalian, jika kita perhatikan
seluruh perjuangan para ulama, para santri, bangsa Indonesia dulu memang dengan bambu runcing. Akan tetapi jangan hanya melihat bambu runcingnya, tapi perhatikan siapa yang sedang memegang bambu runcing itu. Jika yang memegangnya adalah orang-orang yang di hatinya ada 2 kalimat syahadat, maka yang hari ini kita saksikan adalah kemerdekaan. Hari ini kita sudah merdeka, tapi jika 2 kalimat syahadat sudah mulai tidak ada di hati dan pikiran kita, maka kita semuanya akan kembali pada penjajahan demi penjajahan. Walaupun mungkin para penjajah secara kasat mata tidak ada di depan kita, tapi sejatinya kita sudah kalah dengan para penjajah-penjajah hawa nafsu yang ada pada batin kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bangsa ini, negara ini membutuhkan para pejuang-pejuang itu. Jangan sampai kita ada di Kabupaten Bekasi, kita memiliki pahlawan nasional. Allah yarham Kiai Haji Nur Ali. Beliau adalah ulama besar. Akan tetapi kita tidak pernah meniatkan dalam diri kita semuanya agar lahir dari setiap rumah kita para ulama dan para pejuang. Saya ingin menegaskan sekali lagi, pesantren ini, sekolah ini, tempat ini sudah sepakat kita wakafkan untuk menjadi pusat kaderisasi para ulama yang akan menegakkan Islam, yang akan mengokohkan NKRI dan tidak akan pernah lelah menebar rahmat, menebar manfaat, menebar maslahat kepada semua manusia, bahkan kepada semua makhluk yang ada di jagat raya. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Semoga antum semuanya menjadi saksi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas niat dan azam yang kita patri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya seluruh daya dan kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunannya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari kita semuanya generasi-generasi yang saleh dan salehah, generasi para pecinta Al-Qur'an dan sunnah, generasi para ulama dan para pejuang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma lakal hamdu wa lakash syukru wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an. La haula wa la قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. أقم الصلاة. الله